Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Bakis Amanullah dengan NPM 230660121007. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi Varanti Gym, yaitu aplikasi yang berbasis mobile untuk panduan gym dan pola makan, dan ada suplemennya juga yang bisa dibeli dari aplikasi tersebut. Jadi ini model bisnis kanvasnya yang ada di layar. Terus deskripsi bisnis kami adalah Varanti Gym adalah solusi untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mengakses dan meluangkan waktu untuk ke gym. Aplikasi ini dapat membantu untuk masyarakat yang jauh dari gym ataupun yang sibuk bekerja, karena aplikasi ini bertujuan untuk menjangkau pengguna yang lebih fleksibel dan praktis digunakan. Dengan aplikasi ini pengguna dapat mengakses program latihan dan tujuan latihan mereka, yaitu seperti bulking, cutting, atau maintenance, serta mendapatkan panduan nutrisi, pelacakan progres kalori, dan tantangan kebugaran, dan fitur e-commerce untuk pembelian suplemen dan alat olahraga. Varanti Gym tidak hanya menjual jasa kebugaran, tetapi juga membangun ekosistem kebugaran digital yang komprehensif dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Strategi pemasaran kami yaitu target pasarannya semua kalangan, mau anak-anak, remaja, ataupun lansia. Kita didistribusikan via App Store dan juga Google Play Store. Saluran promosi kami yaitu TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Dan promosi offline-nya kita pembagian brosur di wilayah terdekat. Analisis persaingan kita adalah kompetitor kita adalah Home Workout, Live Fitness Group, pelatih pribadi offline, dan konten kebugaran gratis di YouTube, blog, dan sebagainya. Kelebihan fokus pada latihan di rumah tanpa alat, terus interaksi langsung dan pemantauan secara intensif, akses kita gratis, variasi konten sangat luas. Dan kekurangan tidak ada personalisasi atau pelatihan berbasis tujuan, dan biaya tinggi, fleksibilitas rendah, dan tidak ada scalable. Dan kita juga tidak terstruktur, tidak ada pelacakan progres, dan kualitas tidak terstandarisasi. Kita memiliki keunggulan akses fleksibilitas atau kapan saja bisa digunakan oleh semua pengguna kita. Personalisasi program seperti bulking untuk menaikkan berat badan, tapi tidak menaikkan berat badan dengan fokus menaikkan massa otot bukan massa lemak, dan cutting untuk yang kelebihan berat badan dan mengurangi massa lemak tapi menaikkan massa otot, dan maintenance untuk menstabilkan badan agar terlihat ideal. Pelacakan, dan kita juga punya pelacakan progres dengan grafik visual. Dan kita juga punya e-commerce
yang menjual suplemen dan alat-alat olahraga. Suplemennya juga bisa untuk menaikkan berat badan, yaitu gainer dan isolate untuk menurunkan berat badan, dan didukung brand gym fisik terpercaya. Rencana desain dan pengembangan, kita perencanaannya secara riset pasar dan analisis tren dan kebutuhan dan kompetitor. Produk desain, kita menggunakan desain UI UX dan menggunakan Figma. Pengembangan, kita menggunakan Flutter untuk front end-nya dan Node.js dan Express untuk back end dan database-nya. Dan pengujiannya kita menggunakan unit testing, integration testing, functional testing, compatibility testing, dan user acceptance testing. Evaluasinya, kita evaluasi dan peluncuran awal. Ini gambaran prototipe aplikasi Paranti Gym. Pertama-tama ada menu, dan di interface menu ini terdapat bagian profil, terus sign in dan bulking, cutting, maintenance, dan progress dan challenge. Di sign in kita dapat menggunakan Google sign in-nya. Terus ada juga di menu profile kita dapat mengisi email, terus nomor telepon, dan juga jenis kelamin untuk mengetahui data diri pengguna kita. Dan untuk bagian menu bulking, di dalamnya ada panduan untuk pola olahraga dan pola makannya juga. Untuk bulking, cutting juga sama, ada pola panduan untuk cutting seperti apa, latihan cutting seperti apa, dan pola makan untuk cutting seperti apa juga ada. Terus di menu maintenance juga sama seperti bulking dan cutting, ada panduan untuk olahraga berapa kali dan berapa yang harus dilakukan setiap minggunya untuk mendapatkan badan yang ideal. Dan juga ada gerakannya seperti di prototipe kita ini. Dan pola makan juga, menu pola makan ini yaitu panduan untuk makan siang, makan pagi, makan sore, dan makan malam. Terus dari progress, kita ini mempunyai menu untuk mengukur berat badan, apakah berat badan kita ideal atau obes atau kekurangan berat badan. Kita juga ada fitur itu juga. Dan fitur challenge adalah untuk aplikasi ini sebagai tantangan untuk para pengguna agar lebih termotivasi olahraga di rumahnya atau di gym, agar lebih konsisten dalam berolahraga. Fitur challenge ini. Terus proses operasionalnya, kita telah melakukan pengembangan dan update aplikasi dan produksi manajemen konten, video, panduan, dan nutrisi, terus penanganan e-commerce dan logistik, layanan pelanggan, dan komunitas digital. Terus estimasi anggaran kita seperti berikut. Di komputer atau laptop estimasi 5 juta, terus smartphone dan tablet 3 juta, biaya pengembangan 1 juta, biaya konten 500.000, biaya pemasaran 500.000, biaya operasional 500.000. Jadi total anggaran kita
kurang lebih 10.500.000 rupiah. Proyeksi pendapatan yang kita dapatkan, estimasi konservatifnya adalah langganan, misal member di gym kita 30.000 per bulan kali 100 orang pengguna aktif awal, kita akan mendapatkan estimasi pendapatan yaitu 3 juta per bulannya. Dan penjualan produk di e-commerce, kalau estimasinya 2 juta per bulan, total bulanannya kita akan mendapatkan 5 juta per bulan kurang lebihnya. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari membuat aplikasi Paranti Gym ini, untuk olahraga virtual dikembangkan sebagai solusi kebugaran digital dan mengintegrasikan latihan dan nutrisi, pelacakan progres, e-commerce dalam satu platform. Aplikasi ini menyasar individu sibuk yang membutuhkan layanan kebugaran fleksibel, tidak ribet, serta keunggulan kami adalah dukungan reputasi gym fisik. Paranti Gym juga memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Pengembangan dilakukan secara terstruktur, mulai dari perancangan hingga evaluasi, dengan estimasi anggaran yang efisien dan proyeksi pendapatan yang menjanjikan. Proyek ini juga menunjukkan potensi besar untuk tumbuh sebagai platform kebugaran digital yang berkelanjutan dan relevan. Segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak sengaja saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.